Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Aidil Fitri dengan NIM 22405106027 dari kelas PGMI 10. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS PKNMI, yaitu membahas materi dari makalah kelompok 8 sampai kelompok 12. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu kelompok 8. Kelompok 8 ini membahas tentang identitas kepada keluarga dan teman, budaya, suku, bahasa, agama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Baik, langsung saja ke pembahasan. Kelompok 8 ini membahas tentang identitas diri. Yang pertama itu pengertian identitas diri. Identitas diri merupakan gambaran tentang siapa diri seseorang yang mencakup karakter, nilai, sikap, serta latar belakang sosial dan budaya. Identitas diri terbentuk melalui proses panjang sejak kecil dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama keluarga dan pergaulan sosial. Identitas diri dalam lingkungan keluarga itu, keluarga menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan identitas diri individu. Melalui keluarga, seseorang belajar nilai moral, norma, kebiasaan, serta cara bersikap dan berinteraksi. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan kepercayaan diri anak. Selanjutnya, identitas diri dalam lingkungan teman. Teman sebaya memiliki peran penting dalam perkembangan identitas sosial seseorang. Interaksi dengan teman membantu individu belajar menyesuaikan diri, bekerja sama, serta mengenali peran dirinya dalam kelompok sosial. Lingkungan pertemanan juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Pengaruh budaya dan suku terhadap identitas diri. Budaya suku membentuk cara berpikir, berbicara, serta bertindak seseorang. Nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun menjadi bagian dari identitas diri yang membedakan individu satu dengan yang lain, serta kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya langsung ke kelompok 9. Kelompok 9 membahas sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya tersebut dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat luas, serta hasil dari perbedaan latar belakang masyarakat. Keberagaman ini mencakup berbagai suku, bahasa, adat, dan tradisi yang hidup berdampingan dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna persatuan dalam perbedaan. Semboyan ini menjadi dasar dalam membangun sikap saling menghormati dan menjaga keharmonisan antar warga negara meski memiliki latar belakang yang berbeda.
Sikap dalam menghadapi keberagaman ini, sikap toleransi, saling menghargai, gotong royong, dan keterbukaan merupakan kunci dalam menjaga persatuan bangsa. Dengan sikap tersebut, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan dan mempererat persaudaraan. Pelestarian budaya lokal. Pelestarian budaya lokal dapat dilakukan melalui pendidikan, kegiatan sosial, promosi budaya termasuk dalam pariwisata berkelanjutan. Tradisi lokal seperti seni, tari, dan kuliner perlu dijaga agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Baik, selanjutnya makalah kelompok 10. Kelompok 10 membahas karakteristik lingkungan, rumah, dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Pengertian NKRI itu adalah negara kesatuan terbentuk republik yang memiliki satu pemerintahan pusat dan satu kedaulatan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara kesatuan memiliki satu undang-undang, satu kepala negara, dan kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah. Sedangkan karakteristik lingkungan rumah sebagai bagian NKRI itu menjadi dua. Yang pertama itu karakteristik fisik. Lingkungan rumah mencerminkan NKRI melalui kepemilikan dokumen resmi seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Pemasangan simbol nasional dan budaya, pengibaran bendera merah putih, serta kepedulian terhadap fasilitas umum di sekitar rumah. Sedangkan karakteristik non-fisik itu meliputi penerapan gotong royong dalam keluarga, pemahaman nilai-nilai Pancasila, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah secara seimbang, diskusi budaya lokal, serta pelestarian budaya daerah tersebut. Sedangkan karakteristik lingkungan sekolah sebagai bagian NKRI itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu karakteristik fisik. Sekolah mencerminkan NKRI melalui peradaban simbol negara, yaitu bendera, Garuda Pancasila, dan foto presiden, papan nama dan NPSN, teks proklamasi dan Undang-Undang 1945, infrastruktur pendidikan berstandar nasional, fasilitas ibadah, serta peta dan globe Indonesia. Sedangkan karakteristik non-fisiknya itu meliputi penggunaan kurikulum nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, penerapan disiplin dan tata tertib sekolah, budaya, toleransi, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pelaksanaan upacara bendera sebagai sarana menumbuhkan nasionalisme. Sedangkan sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah sebagai wujud cinta NKRI itu ada dua. Yang pertama, lingkungan rumah. Sikap menjaga lingkungan rumah diwujudkan menghemat air dan listrik, mengelola sampah dengan prinsip 3R,
menjaga kebersihan lingkungan sekitar, ikut kerja bakti, menaati peraturan pemerintah, serta menumbuhkan kesadaran menjaga alam Indonesia. Sedangkan yang kedua itu lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, sikap menjaga lingkungan dilakukan melalui program adiwiyata, penerapan kebijakan ramah lingkungan, pembelajaran berbasis lingkungan, partisipasi seluruh warga sekolah dalam kegiatan pelestarian lingkungan, serta disiplin merawat fasilitas sekolah sebagai aset Republik Indonesia. Baik, selanjutnya itu kelompok 11. Kelompok 11 membahas tentang lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan sebagai bagian dari NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama itu struktur pemerintahan lingkungan tempat tinggal. Di struktur pemerintahan di Indonesia ini bersifat desentralisasi, dimulai dari pemerintahan pusat serta RT atau RW. Di lingkungan tempat tinggal menjadi ujung tombak pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan koordinasi kegiatan sosial. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Desa. RT RW ini sebagai bagian dari NKRI merupakan lembaga kemasyarakatan yang diakui negara sebagai mitra pemerintahan. RT dan RW ini berfungsi dalam pendataan masyarakat, pelayanan administrasi, pembinaan kerukunan, keamanan lingkungan, serta pembangunan berbasis gotong royong. RT RW ini mencerminkan miniatur NKRI karena menerapkan musyawarah toleransi dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Desa atau kelurahan sebagai unit pemerintah terkecil. Desa dan kelurahan adalah unit pemerintahan formal paling bawah. Desa memiliki otonomi dan dipimpin kepala desa hasil pemilihan rakyat. Sedangkan kelurahan ini dipimpin lurah sebagai PNS. Keduanya berfungsi menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan warga, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kecamatan sebagai koordinator wilayah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berperan sebagai penghubung antara pemerintahan kabupaten atau kota dengan desa atau kelurahan. Kecamatan berfungsi mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan publik, pengawasan dan pembinaan administrasi di wilayah agar kebijakan pemerintah berjalan efektif sehingga tingkat masyarakat. Keberagaman dalam lingkungan tempat tinggal itu meliputi perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, status, ekonomi, profesi, dan pendidikan. Keberagaman ini berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.
namun juga menjadi kekayaan bangsa yang memperkuat persatuan, kreativitas, dan moral sosial melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pentingnya kerjasama dalam keberagaman berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya gotong royong. Kerjasama bermanfaat untuk memperkuat kohesi sosial, mencegah konflik, mempercepat pembangunan, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk kerjasama ini meliputi bidang keamanan, kebersihan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan ekonomi. Dengan peran aktif pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga. Baik, selanjutnya itu kelompok 12. Kelompok 12 ini membahas tentang struktur wilayah yang lebih luas, kabupaten atau kota, provinsi. Sebagian dari NKRI, perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami berbagai wujud bela negara. Struktur wilayah kabupaten atau kota dan provinsi dalam NKRI. Struktur wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 yang membagi wilayah negara ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Provinsi dipimpin oleh gubernur dan berperan sebagai kepala daerah sekaligus wali pemerintahan pusat, sedangkan kabupaten dan kota dipimpin oleh bupati dan wali kota. Pembagian wilayah ini berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mendukung pembangunan yang merata, serta menjaga interaksi nasional tanpa mengabaikan keberagaman daerah. Perilaku gotong royong dalam menjaga persatuan. Gotong royong merupakan budaya asli bangsa Indonesia yang mengandung nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Dalam kehidupan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi, gotong royong diwujudkan melalui penanggulan bencana serta menjaga keamanan dan ketertiban. Nilai gotong royong menjadi perekat persatuan karena mampu menyatukan masyarakat yang beragam latar belakang. Gotong royong sebagai wujud bela negara. Bela negara ini tidak hanya melakukan pertahanan militer, tetapi juga melalui peran aktif warga negara dalam kehidupan sosial. Gotong royong merupakan bentuk bela negara non-militer karena memperkuat ketahanan sosial, menjaga konflik dan integrasi bangsa, membentuk karakter warga negara yang peduli, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Pemerintah daerah berperan penting dalam menumbuhkan gotong royong melalui kebijakan, pendidikan karakter, dan fasilitas kegiatan masyarakat.